warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah majelis taklim Taubah Lokali Tawabin Logikis ya, para guru-guru saya, sesepuh-sesepuh tokoh agama yang sama-sama dimuliakan dan saya hormati. Sebenarnya saya berbicara di depan ini rasanya tidak pantas, dan juga karena bahasanya mungkin kena apa ya, kena todong ya. Harusnya kalau mau menyampaikan atau berbicara di depan orang berkaitan dengan ilmu agama, seperti kita memiliki catatan atau setidaknya kita belajar mentolak dulu kitab-kitab atau buku-buku, karena kami atau saya pribadi masih tergolong orang yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Jadi kalau langsung berbicara itu rasanya kurang elok, dikarenakan kita masih penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Jadi yang pantas memang berbicara adalah guru kita, tuan guru kita, yakni Bapak Haji Ahmad Yazuli. Namun karena beliau memberikan amanah kepada saya, maka mau tidak mau saya pun walaupun sedikit ilmu yang saya punya akan saya sampaikan. Tidak banyak yang akan saya bicarakan malam ini, termasuk juga diri saya sendiri. Hal apa itu? Yakni berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, yakni ibadah sholat. Jadi ketika kita wafat nanti, yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali itu adalah ibadah kita, sholat kita. Apakah kita selama di dunia pernah bolong atau kita rajin, itu nanti ketemu ketika di akhirat. Kalau guru kami mengatakan bahwa ketika kita meninggal nanti, ketika orang sudah pulang 7 kali langkah dari kuburan kita, maka kita akan bangun dan kita akan menyadari bahwa kita sudah tiada, sudah tidak ada umur. Dan disitulah nanti malaikat penjaga kubur akan mendatangi kita. Nah, kata ulama itu berbeda-beda. Bagi yang ketika di dunia amalnya baik, maka dia akan juga datang dengan baik. Bagi yang amalnya ketika di dunia lebih banyak berbuat maksiat atau dosa, termasuk saya, maka malaikat itu akan juga datang dengan keadaan tidak baik bagi kita. Ya, mungkin sekarang kita tidak akan percaya, atau percaya akan tapi bisa setengah masih ya, dikarenakan belum berjumpa. Kalau udah percaya, silahkan masuk dulu ke kuburan, baru balik lagi ke sini kasih tahu ke saya, malaikat tukar nakir betul-betul ada. Wajib tidak beriman kepada malaikat? Wajib, itu termasuk rukun iman kita. Nah, lalu apa yang akan saya sampaikan ini bukan perkataan dari saya, artinya bukan Zainal yang menyampaikan, akan tetapi ini dipesankan oleh guru kami di pondok waktu itu ketika kami akan diutus atau mengajar di luar pondok waktu itu. Jadi dikasih pembekalan, diberikan pembekalan mengenai tentang sholat, karena sholat ini banyak sering orang-orang lalai bahkan meninggalkan. Jadi saya bercerita sedikit, tapi ini bukan untuk mengumbar aib seseorang, tidak ya, karena saya tidak menyampaikan nama. Saya berfungsi sehari-hari sebagai penghulu di Taubah Lokali. Otomatis penasihatan perkawinan itu juga adalah tanggung jawab saya. Hal pertama yang saya tanyakan kepada pengantin ketika akan menikah, saya tanyakan bagaimana ibadahnya, sholat dan kalau dipersentasekan, ketika dipersenkan itu dari 100%, 10% sholat, 90% tidak
Terus kenapa tidak sholat? Sibuk bekerja, tidak sempat Pak, lupa Pak, lalai Pak. Lalu pertanyaannya, ketika kita tidak sholat, lalu sholat-sholat yang tidak kita lakukan itu harus diganti, perlu diganti atau ditinggalkan saja? Saya pernah mendapatkan ceramah dari Guru Ijai bahwa orang yang pernah tidak sholat, maka berapa kali dia tidak sholat, maka ganti. Termasuk kita, saya pun, walaupun saya merasa bahwa saya sholat terus 5 waktu, akan tetapi kita masih dianjurkan untuk mengqadha barangkali sholat yang kita lakukan itu ada yang tidak diterima oleh Allah. Lalu bagaimana cara menggantinya? Sedangkan kita sudah 2 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan sejak balik, sudah nggak pernah sholat tapi bolong-bolong. Jadi saya sampaikan, sholat itu mengganti sholat bukan langsung 30 rakaat. Jadi sholat zuhur nih, sholat dulu yang wajib, baru disusul dengan sholat qadha, terus begitu lakukan hingga menurut kita 2 tahun itu sudah tercukupi jika mau mengambilnya 2 tahun. Karena apa? Sekecil-kecil perbuatan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekecil-kecil perbuatan baik juga dipertanggungjawabkan. Sekecil-kecil perbuatan buruk juga akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk sholat. Oleh karena itu, saya akan mengajak kepada semua yang hadir di tempat ini untuk mari kita bersama-sama hadirkan rasa takut kepada Allah untuk terus meningkatkan ibadah sholat. Sholat itu tidak selamanya harus dilaksanakan di musola. Kita panen sawit, tidak ada musola di situ. Kita bawa bekal sejadah, bawa bekal sarung, bawa bekal baju yang suci. Karena syarat sholat bukan musola ya, tapi tempat yang suci, pakaian yang suci, badan kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Perkara kita sempat untuk beribadah bersolat jamaah di musola, karena kita tidak ada kegiatan yang penting seumpama kalau di tengah sawit tidak mungkin. Jadi kita hadir kepada musola itu lebih diutamakan, karena sholat sendiri pahalanya 1. Itu kalau diterima. Kalau tidak diterima 0. Kalau sholat di musola ikut imam 27. Tidak diterima seumpama sholat kita, setidaknya kurang 25, 20, ya 15. Tidak langsung jadi 0. Tapi kalau sholat sendiri tidak diterima pahalanya oleh Allah, langsung 0. Jadi tinggal apa? Kita jungkir balik aja. Sholat kita tidak lebih dari hanya melaksanakan kewajiban saja. Betul ya? Betul atau betul? Betul. Karena tidak ada tidaknya. Betul atau betul? Ya betul. Ya. Nah, bagaimana kiranya kita bisa mendidik putra-putri kita, anak-anak itu didikan pertama kali itu adalah sholatnya dulu. Kalau sudah anak-anak itu bisa menjaga sholatnya tanpa disuruh, maka kita sudah sedang berhasil mendidik agamanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak sadar, bahkan yang saya tanyakan tadi itu, saya tanya banyak kerjaannya apa banyak bolongnya? Banyak bolongnya Pak. Itu mengatakan kepada saya di depan orang tuanya. Karena kalau sekarang ini bapaknya kan saya hadirkan. Nah, banyak bolongnya Pak. Calon menantunya saya tanya juga. Ini calon suami banyak sholat banyak bolong, yang diam senyum-senyum banyak bolong Pak. Terus saya tanya, ketika kalian banyak bolongnya, nanti ketika punya anak pingin nggak punya anak yang rajin sholat? Ternyata pingin juga. Saya tanya, kalau anaknya nggak sholat dimarahi nggak? Saya marahi Pak. Saya tanya, kemudian kalau orang tuanya tidak sholat ingin punya anak yang rajin sholat, rajin ngaji, sejalur apa enggak? Nggak sejalur. Jadi harus ngapain? Orang tuanya mulai duluan. Itu setiap pengantin saya selalu lakukan begitu. Kenapa? Karena pendidikan sholat itu yang diamanahkan oleh guru saya. Nah kemudian sekarang kita masuk kepada sholatnya. Dalam sholat
itu apa? Khusyuk. Khusyuk itu sering kita mendengarkan sholatnya tidak khusyuk ini. Tadi main-main. Jadi sholat yang khusyuk itu apa yang tidak main-main? Atau yang begini aja? Atau yang lupa ingatan? Jadi khusyuk itu yang mana? Khusyuk itu kata kiai kami terjemahan atau arti yang paling mudah menghadirkan hati kita ketika sedang sholat. Jadi bukan termasuk saya ya kadang ini karena saya masih juga sering masih melakukan banyak hal yang masih belum bisa dikatakan baik. Kalau saya mencari sesuatu tidak ketemu, saya sholat. Ketika sholat saya ingat, iya ada di situ. Pernah tidak ketika jenengan sholat kemudian hal-hal yang hilang timbul di dalam sholatnya? Sering. Kenapa? Karena setan mengganggu kita itu bukan hanya menyuruh kepada hal yang jelek. Setan itu juga sholat bilangnya nanti kamu ketemu ketika sholat. Jadi kita digodain sama setan. Oh iya bilangnya tadi saya naruh pulpen atau HP saya di bawah lemari. Saya tanya nih, kalau HP-nya ketinggalan di rumah, kita pergi ke Longingis mau ke Grogol, balik kan? Balik. Coba Quran kita ketinggalan, kita sudah nyampe Longingis mau ke Grogol, balik apa terus? Terusnya kenapa? Quran sama HP sekarang ini lebih penting HP. Terus kita sirik enggak? Ketergantungan sama HP. Nah, sekarang itu kita Al-Quran itu kok dikalahkan gitu ya. Pergi ke pasar, HP ketinggalan pulang, Quran ketinggalan, Yasin ketinggalan, biar aja nanti kan bisa. Tapi kalau HP tidak ada, ya kita sudah begitu zamannya sekarang. Apalagi anak-anak kita nanti, kita aja masih sholatnya masih gelabakan, apalagi anak-anak kita nanti. Pendidikan umum sekarang, pendidikan agama sudah mulai dikikis. Kalau kita dulu, walaupun kita masuk sekolah dasar SD, setidaknya ketika pulang ada pendidikan diniyah namanya. Sore masih sekolah agama, masih ada pendidikan agama. Ya, kembali ke sholat tadi. Khusyuk itu adalah mengosongkan segala pikiran kita, segala apa yang telah kita lakukan sebelumnya, mengosongkan semuanya yang diingat hanyalah bacaan sholat. Itu khusyuk, menghadirkan hati kita ketika kita sedang sholat. Tapi ini susah betul rasanya. Termasuk saya pun juga mengalaminya. Coba kita persentasekan dari semua sholat yang kita kerjakan, tidak usah 1 tahun, 1 hari 1 malam aja. Dari 5 waktu itu, yang kita betul-betul menghadirkan hati, betul-betul fokus, berapa kira-kira? 1 atau tidak sama sekali? 2% waktu ini aja Pak. Iya, waktu Allahu Akbar aja. Ya, iya. Ada ulama yang memang mencukupkan, cukup ketika kita mengangkat tangan itu betul-betul kita menghadirkan hati, itu sudah dikatakan khusyuk di situ. Tapi kita kan inginnya sejak dari usolli sampai assalamualaikum, bagaimana hati dan pikiran kita itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Ingin tak? Atau hanya ketika Allahu Akbar hadir? Hadir kan kita inginnya sampai akhir. Ya. Nah, jadi kiai saya dulu menyampaikan kepada kami semua yang ini teruskan diingat sampai sekarang. Beliau mengutip di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ketika Allah mengucapkan sungguh beruntung, berarti orang mukmin yang mana yang beruntung ini? Alladzina hum, yang mereka itu fi sholatihim, di dalam sholatnya khashi'un, khusyuk mereka ketika sholat. Jadi orang-orang mukmin yang beruntung itu
adalah orang yang khusyuk ketika sholat. Artinya kalau kita belum bisa khusyuk, berarti kita belum beruntung. Saya tanya, kalau kita mau berangkat lomba, yang didoakan itu mudah-mudahan juara atau mudah-mudahan beruntung. Kalau saya sering mengatakan semoga beruntung. Kenapa? Beruntung ini pasti juara. Kalau ini finalis juara memang, kalau dia tidak beruntung, bisa-bisa seumpama nih lomba Al-Quran, Mu'minun dibaca Mu'minin, tidak beruntung berarti dia. Ya, jadi yang kita inginkan kan nanti kita beruntung. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita sering melakukan maksiat, tapi karena kita beruntung oleh Allah kita diganjar dengan surga. Yang dicari kan beruntungnya, ya, bukan seberapa banyak Zainal beribadah, bukan, tapi nanti di akhirat, nanti di akhir hayat kita, kalau kita beruntung berarti husnul khotimah. Kalau tidak beruntung mauzubillah su'ul khotimah. Kan yang dicari di akhir itu, ya. Orang itu bergantung apa akhirnya nanti. Kalau dia nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah, berarti dia orang yang beruntung. Nah, kita akan menuju beruntung itu. Qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu beruntung apabila dia dalam sholatnya khusyuk. Kan yang kita kejar khusyuknya. Nah, kata kiai kami, bagaimana agar kita bisa khusyuk? Yang mulutnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya berada di pasar, di sawit. Itulah yang sering kita temukan. Makanya barang-barang hilang sering ketemu ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut saja, hati lain, pikiran lain lagi. Ya, pernah ada cerita bahwa Imam Ghazali itu kurang alim apa beliau, kurang pintar apa beliau. Ya, beliau itu pernah sholat menjadi imam dan makmumnya adalah adiknya. Nah, adiknya ini juga orang yang mukasyafah. Jadi ketika beliau sholat, ternyata ini cerita ya, saya diceritakan oleh guru saya. Jadi ketika sholat bilangnya ada bercak darah nih. Mungkin kalau dulu orang pakai kopiah, ada kopiah, tapi bukan ada darahnya, bukan. Adik ini, adiknya beliau yang lebih mukasyafah sebenarnya, itu melihat kenapa kok ada darah. Ketika habis sholat ditanya, tadi ketika saya sholat terpikirkan kitab karena beliau lagi menyusun tentang haid. Jadi beliau ini ketika sholat ingat juga tentang haid. Sekalinya terlihat oleh adiknya yang lebih mukasyafah. Artinya seandainya saya ini jadi imam, hati saya berada di pancingan, berada di sawit, mungkin seandainya Allah membuka ini tabir saya, kelihatan semua sama waktu saya dari belakang. Pak Jenderal lebih lagi ada di sawitan. Coba, karena Allah sekarang ini, Allah kan menutup. Allah itu kan menutup aib kita. Umat Muhammad ini ditutup. Coba umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu berbuat maksiat, maka besoknya langsung ada tandanya. Tapi umat Muhammad enggak. Kita istimewa. Kita berbuat maksiat, tidak ada orang tahu, tidak akan ada yang tahu kecuali nanti di akhirat. Coba seumpama sekarang dipampangkan di atas kepala saya dosa-dosa yang pernah saya lakukan, mungkin jenengan tidak akan mau mendengarkan apa yang saya katakan, termasuk semuanya. Kenapa? Bila itu lebih jelek dari saya. Dosanya lebih besar dari saya. Dan karena kita ditutup aibnya, ya makanya jenengan mau mendengarkan apa yang saya katakan. Maka saya bilang di awal tadi, kita tahu sebagai hati saling mengingatkan saja. Saya tidak bermaksud mengajari. Jadi yang pertama apa? Satukan hati, pikiran, dan mulut kita, lisan kita dalam apa yang sedang kita baca. Contoh, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul Bismillah, hatinya Bismillah, pikirannya Bismillah, lisannya juga Bismillah. Mudah atau berat? Mudah aja mau sekali. Itu seterusnya, bukan hanya basmalahnya. Ya, kalau saya merasa itu berat sekali, tapi kita harus berusaha. Mampu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, masuk setan. Bilangnya tadi kalau ada janjian. Masuk ya. Gimana kira-kira? Ya, mau enggak kita berusaha? Selama ini sudah pernah melakukan itu atau belum? Sudah palingnya masuk semua kayak yang ada di sana. Ya, ingat satukan pikiran, lisan, lidah kita, hati kita. Ya, ketika hati itu mengontrol pikiran, maka dari pikiran turun ke mulut, insya Allah itu khusyuk akan tercapai. Hadir hatinya dalam bacaan sholat itu. Pernah dengar dulu Sayyidina Ali tertusuk panah ya, kemudian ketika ingin dicabut beliau sholat dulu. Kenapa? Sholatnya beliau itu nikmat, menyatu, hadir hatinya bersama Allah. Cuma kalau kita takut sholat, ketika sholat ditanya sudah dicabut, sudah selesai. Kenapa? Ketika sholat tidak memikirkan panah yang dicabut, tapi memikirkan menghadirkan hatinya kepada Allah. Di situ yang kita susah, karena kita masih sholatnya orang syariat, sholatnya orang syariat bagaimana itu sujud, rukuk, ya, diri, duduk di antara dua sujud, itu kan syariatnya aja. Inti dari sholatnya belum kita dapatkan. Kenapa? Karena kita belum bisa melaksanakan, belum bisa memperbaiki bacaan, perlakuan atau ibadah sholat kita. Bagaimana agar supaya hati, lisan dan pikiran kita ini menyatu? Bagaimana? Langkah keduanya adalah kita harus tahu artinya dulu. Harus tahu artinya. Walaupun kita tidak tahu dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, setidaknya Al-Fatihah kita tahu. Kalau Al-Fatihah kan tidak pernah mendoakan, basmalah aja tahu artinya basmalah itu apa. Kan banyak tuh Quran sekarang ada terjemah perkata, ada terjemahannya. Kita tidak pernah mondok, tidak masalah. Insya Allah terjemah yang itu memang dari Kementerian Agama itu, walaupun kita tidak bisa menerjemah Al-Quran di dalam bahasa Indonesia secara pas sesuai dengan bahasa yang disampaikan Allah, tidak mungkin. Tapi setidaknya kita tahu maksud dari Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mantapkan di hati. Alhamdulillah. Adapun segala puji, ya, lillahi, hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Maha semesta alam. Allah yang punya semesta alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita harus sampai artinya. Kalau kita hatinya sudah mengingat arti yang kita baca, pikiran sudah kita juga mengingat arti yang kita baca, mulut mengucapkan bacaan Al-Quran, kira-kira masuk tak setan di telinga? Mungkin masih masuk, ya, karena kita masih umat yang fana. Jadi kata Kiai kami, langkah yang ketiga, tadi yang satu ya, saya ingatkan lagi, pikiran, lisan dan hati. Kemudian yang kedua, makna Al-Quran harus tahu yang kita baca. Alhamdulillah sampai ulang dolim. Coba pulang dari sini nanti lihat lagi artinya. Oh iya, apakah? Baru itu untuk menutup biar setan tidak masuk di telinga kita. Hati kan sudah ditutup, pikiran juga sudah ditutup, ya, lisan sudah ditutup. Berarti tinggal telinganya yang suka kemasukan bisikan. Jadi suarakan bacaan yang kita baca, setidaknya telinga kita mendengar sendiri. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan telinga kita mendengar apa yang kita baca. Kita dengar ya? Masa saya tak baca itu maksudnya dalam sini? Nah, membaca dalam hati boleh, tapi untuk agar supaya menambah kekhusyuan, munculkan sedikit suara. Tapi jangan terlalu nyanyi. Kenapa? Takut orang di samping kita malah amburadul sholatnya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Orang di samping kita mau baca alhamdulillah kan selesai. Kenapa?
nanti jadi alasan bagian bilang-bilangnya suruh nyarikan bacaannya. Bukan, nyarikan dengan batasan kita sendiri mendengar bacaan kita. Bisi-bisi dengar, bisi-bisi dengar. Coba kalau 3 hal ini betul-betul kita praktekkan, insya Allah kehusuan akan kita capai. 1, pikiran, lisan, hati sudah nyatu. Kita tahu artinya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita resapi bahwa Allah itu, kita betul-betul memuji Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Disuarakan ke telinga. Ya. Tidak usah banyak-banyak yang saya sampaikan. 3 hal ini aja kalau kita betul-betul bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, sholat kita setelah ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi barokah. Ya, munculkan dalam sholat juga ketakziman kita, bahwa kita mengagungkan Allah yang Maha Besar. Ya, kita manusia kalau mau curhat kepada Allah, lewat apa? Sholat. Kenapa? Karena orang-orang yang lagi sholat berarti dia lagi berhadapan dengan Allah. Tapi kita tidak mampu melihat Allah. Kenapa? Kita ini hamba yang memang diberikan keterbatasan untuk melihat sang pencipta. Nanti di akhirat akan kita bisa melihat Allah. Ketika kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung tadi, beruntung dalam artian masuk ke dalam surga. Kita tidak ada yang tahu, jangan-jangan kita cicipi dulu neraka nih sedikit, seret masuk dulu kan, baru masuk ke surga. Kita tidak mau yang begitu, ya Allah, kita maunya yang seret langsung masuk surga. Beruntung namanya. Orang banyak pahala, belum tentu bisa langsung masuk ke surga. Hanya orang yang beruntung yang nantinya oleh Allah diberikan spesial langsung masuk surga. Banyak pahalanya, banyak juga dosanya. Tidak beruntung, masuk dulu neraka. Cicipi dulu, goreng dulu ya, goreng. Baru sudah bersih, angkat. Sudah bersih kan matang sudah itu. Angkat sudah, masukkan, dimandikan nanti di surga. Gosok. Orang kalau di akhirat kata ulama itu gosok-gosok, bagus lagi mukanya, bagus-bagus bakar lagi. Begitu nanti. Ya. Jadi ketika sholat selain 3 hal tadi itu secara prakteknya di hatinya munculkan ketakziman kita, mengagungkan kita kepada Allah, munculkan dalam hati kita. Kemudian munculkan haibah. Haibah ini ketakutan. Takut dalam artian bukan kalau kita mau masuk jurang itu takut, bukan takut begitu. Takut karena betul-betul kita ini hamba yang tidak punya apa-apa. Kalau bukan Allah yang akan menolong kita, bukan Allah yang memberikan rahmat kita, kita ini apa? Kan begitu. Kemudian selain itu rojak namanya. Rojak, perbesar pengharapan kita kepada Allah. Ketakziman, ketakutan kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Ini harus kita munculkan dalam sholat kita. Bahkan bukan hanya sholat, kalau 3 hal ini dalam keseharian kita berharap-harap kepada Allah penting, takut juga kepada Allah itu juga penting. Ya, kalau sholatnya bagus, insya Allah kegiatan sehari-harinya juga bagus kata ulama. Kalau sholatnya kayak Valentino Rossi, kehidupannya juga kayak Valentino Rossi. Maksudnya tidak terasa, kok sudah jam 11 nih lagi, saya belum juga ngapa-ngapain. Kenapa? Coba kita introspeksi diri. Mungkin sholat kita terlalu laju sehingga Allah jadikan keseharian kita tidak nikmat. Tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam, tidak nikmat waktunya. Kenapa? Ketika sholat kita tidak menikmati sholat kita. Ya, Guru Jazuli, Pak Haji, beliau pernah menyampaikan kepada saya, ketika orang itu tidak mau sholat, dianalogikan dengan seseorang yang diundang. Saya suka orang kaya, amin ya. Saya orang kaya, undang jenengan semua. Saya mau bagi-bagi emas 2 gram. Pak Budi karena pernah punya hutang kepada saya, kira-kira hadir enggak? Pasti semuanya ketika saya undang akan
akan hadir duluan nih, saya datang duluan, kecuali yang punya masalah dengan saya. Datang dari jangan saya pernah tadi utang. Tapi memilih tidak datang. Panggilan saya, surat saya, panggilan itu tidak dihiraukan. Kenapa? Punya masalah dengan saya. Sama dengan kita beribadah kepada Allah. Kalau kita punya dosa kepada Allah yang belum diampuni, kira-kira dipanggil untuk sholat, oh benar, benar mungkin perasaannya, atau menghiraukan mungkin perasaannya. Kenapa? Hatinya lagi bermasalah dengan Allah. Jadi kalau kita sekarang ketika dipanggil sholat kita langsung datang, langsung sholat, maka kita bersyukur, berarti kita lagi dekat dengan Allah. Tidak ada masalah berarti. Jadi introspeksi, termasuk saya introspeksi gitu. Jadi saya ini kenapa saya bilang termasuk saya takut saya menyampaikan, saya tidak bisa melakukannya. Di maka ulu nama la taf'alun, keberumakan itu Allah yang takulu ma la taf'alun. Itu di surah As-Saff ayat 1-2. Orang yang menyampaikan kepada orang tapi dia tidak bisa melakukannya, maka dia nanti akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Keberumakan itu Allah yang takulu ma la taf'alun. Kemurkaan kepada orang yang begitu. Maka saya nasihatnya kepada saya sendiri. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, kita tidak tersentuh hatinya, buru-buru kita bertaubat. Jangan-jangan ada dosa yang belum diampuni. Kita tidak tahu dosa yang mana. Ya, kita tidak tahu dosa yang mana. Karena pahala sekecil apapun itu dihitung, dosa sekecil apapun itu dihitung. Makanya akhir dari saya, sekecil apapun perbuatan baik, termasuk menyingkirkan batu di jalan, semua batu besar di jalan, kita singkirkan dengan jalan itu yang Allah ridhoi. Pahala atau perbuatan baik itu yang bisa memasukkan kita ke surga nanti itu bukan karena banyaknya yang kita keluarkan, bukan karena seringnya kita lakukan, tapi karena Allah ridho kepadanya ketika dia melakukan perbuatan baik itu. Bang Maimun juga sering mengatakan, walaupun ada duri di jalan, kamu pinggirkan. Barangkali ketika kamu meminggirkan itu, Allah ridho kepada. Ya, jadi pahala itu, maka perbuatan baik itu, amal baik itu bukan paling banyak, tapi mana yang diridhoi. Kan kita mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Nabi Muhammad sudah ridho kepada kita, keberuntungan itu sudah menjadi milik kita. Yang dicari kan keridhaan Allah. Kita hidup di dunia ini, Allah yang meridhoi kita bisa hidup di dunia. Maka yang kita cari untuk bekal kita ke akhirat, keridhaan Allah juga. Nah, itu dari saya. Nah, ini sudah jam 11:30 ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Saya ulangi lagi langkah-langkah untuk tadi, untuk khusyuk ini bukan seminar ya, guru saya. Yang pertama, satukan hati, satukan pikiran, satukan lisan. Hati itu sumber dari segala perbuatan kita. Dari hati akan naik ke pikiran, dari pikiran akan turun ke lisan sebagai pengejawantahannya. Jadi hati, pikiran, lisan harus menjadi satu kesatuan. Bacaan yang kita baca semuanya 3 hal ini harus bersama-sama mengucapkan. Kemudian tidak cukup dengan itu, maka kita tambah dengan pemaknaan Al-Quran, pemaknaan Al-Fatihah. Kurang lebih sedikitnya Al-Fatihahnya, tidak hafal Al-Fatihah, Bismillahnya aja tahu. A'udzubillah tahu maknanya, Bismillah tahu maknanya. Insya Allah coba nanti kita buktikan. Kemudian tidak cukup dengan itu, tambah suarakan bacaan yang kita baca sedikit aja, asal ketika kita mendengarnya. Coba bandingkan dengan yang hanya begini. Tidak terasa tiba-tiba bolak balik. Ya. Untuk itu, maksudnya bolak balik. Ya amin kan? Tidak terasa kapan iya karena aku itu dilewati, kapan Ar-Rahmanir-Rahim dibaca. Kenapa? Karena bersuara. Amin. Terus habis Al-Fatihah, surah apa favorit yang boleh dibaca? Kul wallahu ahad, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kok pakai sawit kan di sini? Takut sawitnya udah orang. Padahal walaupun dia baca Qul ya ayyuhal kafirun kan juga lama. Tapi ayat favorit Qul kalau dahulu inna bainaka al-kausar. Kayak gitu biasanya.
sampaikan tidak lain kecuali untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman semua. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وكلنا عندك ويا وتغفر الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.